warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada pertemuan kedua mata kuliah pengantar manajemen kali ini, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi dengan topik budaya organisasi. Materi kali ini kami kaitkan dengan isu yang ada pada jurnal Yuda et al. Tahun 2013 yang berjudul Penerapan Budaya Organisasi Studi Kasus pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Dago Bandung. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Ada Muhammad Rifki, Anissa Karlina, Anissa Latifah Zahra, dan juga Laula Padulun Soraya. Dan untuk teman-teman semua, selamat menyaksikan pemaparan materi dari kami. Oke, yang pertama kita membahas tentang pengertian dari budaya organisasi. Nah, budaya organisasi ini merupakan suatu sistem kepercayaan dan sikap bersama yang telah berkembang dalam suatu organisasi. Dan budaya itu mampu membimbing perilaku para anggota di dalamnya. Budaya organisasi ini memiliki peranan yang besar bagi organisasi. Karena dengan adanya budaya organisasi, maka manajer akan bisa mempengaruhi setiap anggota organisasinya untuk berperilaku yang mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. Tanpa adanya budaya ini, maka manajer membutuhkan kinerja yang ekstra untuk melakukan kontrol terhadap perilaku anggotanya agar tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, terkait elemen budaya. Nah, secara garis besar, elemen budaya ini dibagi menjadi dua, yaitu shared meaning dan shared symbol. Shared meaning ini sendiri artinya berbagi makna. Nah, jadi makna yang dipahami, dimiliki, atau diakui secara bersama dalam suatu organisasi tersebut. Contohnya berupa nilai, kepercayaan, ideologi, dan norma yang ada dalam organisasi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu shared symbol atau berbagi simbol. Jadi adanya simbol yang dipahami dan dimiliki bersama. Nah, contoh dari simbol sendiri seperti sejarah, upacara ritual, dan bahasa yang biasa digunakan dalam suatu organisasi. Yang berikutnya adalah fungsi dari budaya organisasi. Menurut beberapa ahli, ada beberapa fungsi dari budaya organisasi itu sendiri. Nah, yang pertama, budaya menciptakan pembedaan yang jelas. Hal ini karena budaya dari setiap organisasi pasti berbeda-beda. Contohnya, suatu organisasi A menetapkan kinerja karyawan harus mencapai 100%. Namun, di organisasi B atau organisasi lainnya belum tentu menetapkan hal yang serupa. Maka dari itu, budaya organisasi mampu mendefinisikan batasan-batasan antar organisasi. Kemudian yang kedua adalah budaya membawa suatu rasa identitas. Contohnya, di Bank Rakyat Indonesia atau kita kenal dengan BRI menekankan nilai profesionalisme di antara beberapa nilai lainnya. Nah, sehingga membuat anggota dari BRI ini akan memiliki rasa identitas bahwa mereka adalah orang-orang yang profesional. Maka dari itu, budaya mampu menciptakan suatu rasa identitas untuk setiap anggota di organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga ada budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan individu. Budaya yang ada membuat para anggotanya sadar bahwa kepentingan bersama dalam suatu organisasi itu adalah hal yang harus diprioritaskan daripada kepentingan perseorangan. Kemudian yang keempat ada budaya merupakan perekat sosial. Hal ini karena setiap anggota dari sebuah organisasi pasti mengetahui mana budaya yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan saat bersosial. Dan yang terakhir, budaya sebagai mekanisme pembuat makna. Berikutnya adalah jenis budaya pada studi kasus BRI Cabang Dago Bandung. Terdapat 4 jenis budaya, yaitu komunal, network, mercenary, dan fragmented. Terdapat 2 jenis budaya yang terwakilkan pada nilai-nilai budaya Bank BRI, yaitu jenis budaya network, di mana para pekerja akan merasa seperti berada di antara teman-teman dan keluarganya. Jenis budaya ini tercermin pada aspek budaya penghargaan pada SDM yang diberikan oleh BRI. Kemudian yang kedua adalah jenis budaya mercenary, di mana budaya perusahaan cenderung berfokus pada tujuan perusahaan. Hal ini tercermin pada 4 budaya yaitu integritas, profesionalisme, kepuasan nasabah, dan keteladanan. Untuk jenis budaya komunal dan fragmented,
tidak terrepresentasikan pada budaya-budaya Bank BRI. Berikutnya adalah parameter keleluasan manajerial. Terdapat dua aspek yang mempengaruhi keleluasan manajerial, yaitu lingkungan organisasi dan budaya organisasi. Pada studi kasus BRI Cabang Dago Bandung, lingkungan organisasi menjadikan keleluasan manajerial menjadi terbatas. Hal ini disebabkan adanya hierarki perusahaan yang cenderung sentralistik, di mana kantor pusat BRI membawahi kantor cabang di tiap-tiap kabupaten dan kota, dan tiap-tiap kantor cabang membawahi kantor cabang pembantu. Kemudian dari aspek budaya organisasi, menjadikan keleluasaan manajerial juga terbatas. Hal ini disebabkan budaya BRI yang berlaku hingga saat ini telah ditetapkan sejak 1999, sehingga budaya yang ada telah mengakar secara kuat kurang lebih selama 20 tahun. Berikutnya adalah dimensi budaya organisasi. Terdapat 7 dimensi budaya, yaitu perhatian pada detail, orientasi hasil, orientasi SDM, orientasi tim, agresivitas, stabilitas, dan terakhir inovasi. Ketujuh dimensi tersebut terwakilkan pada 5 budaya BRI. Aspek detail diwakilkan oleh poin keteladanan. Kemudian orientasi hasil tercermin pada aspek profesionalisme dan kepuasan nasabah. Dimensi orientasi SDM terlihat pada penghargaan kepada SDM. Kemudian orientasi tim terlihat pada aspek profesionalisme. Aspek agresivitas terlihat pada keteladanan. Kemudian aspek stabilitas terlihat pada budaya integritas. Dan yang terakhir, aspek inovasi terlihat pada budaya kepuasan nasabah dan budaya integritas. Budaya kepuasan nasabah mendorong terjadinya inovasi pada pelayanan BRI. Akan tetapi, budaya integritas akan menahan terjadinya inovasi, di mana para karyawan cenderung untuk menghindari kesalahan dibandingkan dengan memberikan inovasi. Yang berikutnya, kekuatan budaya pada BRI Cabang Dago Bandung. Terdapat 4 poin yang dapat kita perhatikan. Yang pertama adalah skala dan usia. Poin ini tercermin pada perusahaan BRI sebagai bank dengan aset terbesar sekaligus bank tertua di Indonesia. Hal ini tentu menjadi kekuatan pada budaya yang ada di BRI. Kemudian, restrukturisasi budaya. 5 budaya yang saat ini masih ada di BRI adalah hasil restrukturisasi perusahaan pasca terjadinya krisis moneter pada tahun 1999. Sehingga kurang lebih, budaya yang ada saat ini telah berlangsung selama 20 tahun. Poin berikutnya adalah kejelasan orientasi. 5 budaya tadi memiliki nilai dan orientasi yang jelas, yaitu mendorong kinerja perusahaan dengan cara mencoba memberikan yang terbaik kepada nasabah. Hal ini tercermin secara nyata pada performa perusahaan BRI yang sangat baik. Hal ini akan semakin menguatkan budaya yang ada di BRI karena para karyawan berpikir bahwa performa baik perusahaan berasal dari budaya-budaya yang kuat pada perusahaan. Akan tetapi, terdapat satu poin negatif pada BRI Cabang Dago Bandung, yaitu tingginya jumlah pegawai kontrak. Menurut penelitian yang kami kaji, 70,7% pegawai BRI Cabang Dago Bandung merupakan pegawai kontrak. Dengan usia kontrak yang berada pada kisaran 1 hingga 3 tahun menjadikan pegawai-pegawai tersebut cenderung untuk memiliki inisiatif yang rendah dan kurang memiliki keinginan untuk berkembang. Berdasarkan 4 poin tadi, secara garis besar, budaya BRI pada studi kasus BRI Cabang Dago Bandung sangatlah kuat. Selanjutnya akan membahas mengenai budaya organisasi. Budaya dalam sebuah organisasi yang dalam kali ini kami membahas mengenai Bank Rakyat Indonesia atau BRI tidak muncul begitu saja, melainkan dari beberapa sumber-sumber yang ada pada organisasi sebelumnya. Ya, seperti pendiri organisasi, Bank BRI sendiri didirikan oleh Raden B. Arya Wiatmaja dan juga memiliki visi dan misi perusahaan, praktek masa lalu, hal-hal atau cara yang dilaksanakan, dan juga tingkat keberhasilan dari hal yang dilakukan. Selain itu ada juga perilaku top manajemen untuk memengaruhi anggota organisasinya untuk dapat mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Dan untuk kelanjutan dari budaya organisasi dilakukan perekrutan dari karyawan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Kemudian ada juga memberikan penghargaan pada sumber daya manusia yang dapat mencapai tujuan dengan baik. Selanjutnya adalah bagaimana suatu budidaya organisasi dalam organisasi itu dibentuk dan dipelihara.
Budaya organisasi dibentuk melalui sebuah proses sejak pertama kali dibentuk yang berdasarkan pada filosofis pendirinya, sumber budaya yang telah disebutkan sebelumnya, dan juga dengan upaya penanaman nilai-nilai budaya dan juga manajemen administrasi. Budaya organisasi dipelihara dengan melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah melakukan seleksi. PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI sendiri akan melakukan seleksi terhadap calon karyawan yang akan bekerja sama dengan mereka sesuai dengan visi, misi, dan juga tujuan dari mereka. Kemudian ada juga top manajemen atau manajemen puncak yang diterapkan pada Bank BRI, dan juga sosialisasi terhadap setiap pegawai selama bekerja di perusahaan BRI tersebut. Selanjutnya adalah cara para karyawan PT Bank Rakyat Indonesia mempelajari budaya organisasi, yakni melalui cerita-cerita yang beredar di antara para pekerja, melalui acara-acara tertentu seperti perayaan dan juga peringatan, melalui bahasa yang digunakan ketika bekerja dalam suatu perusahaan tersebut, dan juga simbol berupa materi aset fisik yang membedakan Bank BRI dengan organisasi-organisasi lainnya. Selanjutnya ada isu-isu budaya organisasi. Yang pertama adalah menciptakan budaya beretika. Nah, Bank Rakyat Indonesia sendiri menjunjung budaya etika dalam memberikan pelayanan dan juga berfokus pada sarana dan juga hasil. Selain itu, Bank BRI juga menciptakan budaya customer responsif. Bank BRI mempekerjakan karyawan yang tepat, memiliki aturan dan prosedur untuk para karyawannya seperti aturan berpakaian, aturan jam kerja, dan lain sebagainya, dan juga memberikan pelayanan terhadap nasabah, dan juga terdapat kejelasan pembagian peran terhadap karyawannya. Yang terakhir adalah memiliki karyawan yang teliti, perhatian, dan juga memiliki inisiatif tinggi. Nah, selanjutnya ada pemangku kepentingan organisasi atau yang biasa disebut dengan stakeholder. Jadi, yang termasuk pemangku kepentingan organisasi itu ada pelanggan, karyawan, serikat buruh, pemegang saham, kelompok tindakan sosial dan politik, pesaing, pemasok, masyarakat, pemerintah dan media, serta asosiasi perdagangan dan industri. Jadi, pemangku kepentingan organisasi atau stakeholder itu adalah semua pihak atau unsur dalam organisasi eksternal yang terpengaruh oleh keputusan atau tindakan dari organisasi tersebut. Nah, pengelolaan stakeholder ini sangat penting karena dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi. Adapun untuk mewujudkan kepuasan nasabah eksternal, beberapa upaya yang dilakukan oleh Bank BRI yaitu Bank BRI secara rutin dan berkesinambungan mengadakan pendidikan dan pelatihan kepada pekerja, seperti pembentukan kepribadian untuk pelayanan kepada nasabah dan eksternal. Lalu, Bank BRI juga memperbaiki tampilan ruang tunggu nasabah serta antrian nomor urut yang sekarang sudah menggunakan teknologi digital. Hal tersebut untuk menciptakan ruangan yang nyaman. Upaya lainnya untuk menunjang kepuasan nasabah, menarik perhatian mereka, dan merasa loyalitasnya dihargai oleh Bank BRI, maka Bank BRI Cabang Dago memberikan hadiah melalui program khusus berskala nasional dengan undian yang diberikan kepada nasabah yang mengikuti program-program tertentu, seperti Untung, Beliung Pritama, dan lain-lain. Selanjutnya ada karakteristik lingkungan budaya yang berbagi pengetahuan. Karakteristik yang pertama ada penghargaan, lalu keterbukaan dan transparansi, pendukung sharing, kepercayaan, dan dukungan manajemen puncak. Nah, Bank BRI Cabang Dago ini sudah memiliki kebijakan untuk memberikan penghargaan. Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan hasil kerja individu dan kerjasama tim yang menciptakan sinergi untuk kepentingan bank. Selain itu, manajemen juga memenuhi kebutuhan pekerja terutama dalam fasilitas, pemenuhan gaji intensif dan bonus, hingga pengobatan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan hingga akhir video. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.